Episode 23, bersama Denga Guntur. Masih di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa untuk like, komen, bagikan serta subscribe channel kami agar terus berkembang. Terima kasih. Aku sudah berada di kantor milikku sekarang. Setidaknya aku tidak berada di rumah milik Guntur lagi. Membahas tentang dia malah membuat diriku jadi mual. Aku membuka dokumen milikku dan memeriksanya dengan seksama. Sampai pada Fitri datang menghampiri diriku. "Bu Cindy, ada yang ingin bertemu dengan Anda," ucap Fitri padaku. Dia kalau lagi begini malah berbicara dengan formal padaku. Memangnya siapa yang akan bertemu denganku? Jangan bilang kalau itu adalah Guntur. Pria itu benar-benar tidak punya kerjaan. Apa orang itu adalah Guntur? Jika ia sampaikan padanya kalau aku tidak ingin bertemu dengannya, aku yakin itu adalah Guntur. Tapi melihat ekspresi wajah Fitri yang menaikkan sebelah alisnya malah membuat aku berpikir lagi, apa benar itu adalah Guntur? Kenapa aku malah merasa curiga padanya? "Bukan Pak Guntur, Bu," jawab Fitri. "Lalu siapa?" tanyaku dengan pandangan yang penasaran. "Kalau bukan Guntur, lalu siapa orang yang ini bertemu denganku?" "Bu Vita." Mataku membulat mendengar nama pelakor itu. Untuk apa wanita itu ingin bertemu denganku? Setelah dia mengirimkan ancaman untukku dan sekarang dia ingin bertemu denganku. Untuk apa wanita itu ingin bertemu denganku? Tanyaku pada Fitri. Tidak tahu. Fitri hanya mengacuhkan bahunya saja. Aku menghela nafasku. Memang ini adalah hal yang baik yang harus aku lakukan. Mungkin aku harus melakukannya dengan baik. Baiklah, kalau begitu aku akan bertemu dengannya. Aku berdiri dengan tersenyum hangat, memberanikan diri untuk bertemu dengan wanita itu, berjalan menuju ke arah luar dan mataku langsung tertuju pada wanita yang memakai make up yang begitu menor. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku pada wanita itu. Tentu saja aku ingin mengucapkan selamat untuk anak tiriku. Senyuman devilnya tidak menandakan kalau dia ikhlas mengatakan semuanya padaku. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Aku yakin dia datang ke sini bukan tanpa maksud. "Katakan alasan kamu datang ke sini," tanyaku padanya. "Bukannya sudah aku katakan tadi alasanku datang ke sini? Kamu menjual tubuhmu pada seorang pengusaha untuk sentikan dana. Menjijikan sekali. Kurang ajar." Dia sudah keterlaluan dengan menghina diriku. Aku menggepalkan tanganku dengan kesal. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Setidaknya aku menikah dengan pria yang belum punya istri. Dia menggepalkan tangannya, terlihat tidak suka sekali ketika aku yang mengatakan semuanya. Memang benar wanita yang ada di hadapanku itu adalah seorang pelakor. Kurang ajar. Dia akan menamparku dan aku hanya bisa memejamkan mataku karena takut. Wanita gila ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk dengan membunuh musuhnya. Tunggu dulu. Aku tidak merasakan tamparan apapun juga. Aku membuka mataku dan tiba-tiba melihat Guntur yang ada di tempat ini. Kapan dia datang ke sini? Jangan mencoba untuk menyakiti istri saya. Guntur menatap tajam Vita. Wanita tua itu memang harus diberikan pelajaran agar tahu rasa. Aku kesal apa yang dia inginkan sekarang padaku. Kalian berdua sama saja. Seharusnya kamu tidak membantu wanita seperti dia. Terlihat murahan. Apa yang dia katakan? Itu mulut mau aku bakar pakai bon cabe apa ya? Kesal dengan dirinya yang memang terlalu kepo dengan keinginanku. Sial. Bahkan aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. "Apa kamu bilang, ketusku?" Aku sendiri saja tidak tahu harus melakukan apa. Aku sudah memejamkan mataku merasakan sentuhan lembut yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan berubah menjadi manis. Sudah, jangan meladeninya. Aku menatap Guntur ketika melihat dirinya yang tidak jauh dari tempatku berada. Senang karena ada yang membela diriku sekarang. Lebih baik aku pergi dari sini. Vita menatap kami berdua lalu pergi dengan begitu saja. Dasar pelakor yang tidak tahu diri. Aku bahkan merasa kesal dengan wanita itu. "Sudah sana pergi." Aku menghentakkan kakiku dengan kesal. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk berjalan ke tempat di mana kedua orang tuaku berada, aku tersenyum dengan manis sambil melihatnya. "Makasih karena kamu sudah membantuku." Aku hanya tersenyum manis dengan sekilas saja.
Setelah itu aku memutuskan untuk pergi kembali ke tempat kerjaku. Baru juga beberapa langkah, tanganku sudah dicekal duluan oleh Guntur. "Kenapa?" tanyaku padanya. "Kamu tidak mau menyambut suamimu yang datang ke kantormu ini kah?" Aku memutar bola mataku dengan kesal. Apa aku tidak salah dengar? Untuk apa aku menyambut dirinya datang ke tempat ini? Lagian dia seperti jailangkung yang datang hanya sekilas lalu pergi dengan begitu saja tanpa ada perasaan sama sekali. Untuk apa? Terlalu berlebihan sama sekali. Aku juga tidak peduli kalau kamu akan datang ke tempat ini. Aku menatap ke arah lain, benar-benar kesal dengan Guntur yang memang menginginkan lebih dariku. Entah apa yang dia inginkan sekarang, aku tidak mau nanti dia malah akan semena-mena padaku. "Kamu memang wanita yang keras kepala, Cindy, tapi aku bukan orang yang menyerah untuk mendapatkan hatimu. Terlebih ada benihku di perutmu." Tunggu. Kenapa aku merasa nyaman ketika Guntur mengatakan itu? Dia memang pria yang menyebalkan. Bisa-bisanya dia malah membuat diriku kini malah berharap lebih padanya. Terserah. Aku berjalan menuju ke ruanganku dan Guntur malah mengikutiku dari belakang. Apa dia tidak bekerja juga? Kenapa dia malah mengikutiku terus? "Kamu tidak kerja?" tanyaku pada Guntur. Lalu aku memutuskan untuk duduk di kursiku. Guntur tersenyum padaku dengan sekilas saja. Dia ikut duduk di hadapanku. "Kamu lupa jika bukan aku yang memegang perusahaan sendiri, ada Kevin dan Andreas yang mengendalikan semuanya. Jadi aku bisa santai," ucap Guntur sambil menyilangkan kakinya. Dia terlihat seperti pria yang angkuh bisa melakukan segalanya. "Dasar. Aku yakin kamu hanya bisa berdiri di hadapan mereka saja." "Terserah kamu, yang penting aku sudah bisa melakukan apa yang aku inginkan, seperti mendapatkan kamu." Aku hanya bisa tersenyum dengan sekilas ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Guntur barusan. Sekilas memang adalah hal yang baik untuk diriku. Memang aku tahu kalau perusahaan itu atas nama keluarganya, jadi bukan hanya orang itu saja yang bekerja. "Terserah. Jangan ganggu aku karena aku akan bekerja." Setelah mengatakan itu pada Guntur, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan pekerjaanku, tidak peduli dengan Guntur yang menggangguku karena aku punya kewajiban yang penting, yaitu karyawanku. Baru beberapa menit aku mengerjakan semua kegiatanku, tiba-tiba aku malah merasakan kalau Guntur terus memperhatikan diriku. "Kenapa kamu malah memperhatikan diriku?" tanyaku pada Guntur. "Kamu terlihat cantik," ucap Guntur yang berbicara gombal padaku. "Dasar tukang gombal," ketusku pada Guntur. Bersambung.